Hey guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fan Second. So, yep. Di video kali ini gue melanjutkan masih kita membahas review rotasi dari Grand Final FFVM 2021 Spring, dimana kemarin kita udah bikin yang match pertama dibuyahin sama First Rider, yang match kedua dibuyahin sama EVOS, yang match ketiga nih dibuyahin sama Dranix gitu. Nah, jadi konten ini tuh lagi gue mau dedikasikan untuk Grand Final FFVM 2021 Spring ya kan, racingnya. Nanti setelah gue kelar bikin review rotasi dari Grand Final 6 match, gue bikin konten berikutnya, yaitu kita bahas tim-tim luar. Oke? Kita bahas tim-tim luar yang akan wakilin negara masing-masing di FFWS. Alright, tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, you guys know what to do. Ya, bener, like, share, dan juga subscribe channel ini, nyalain notifikasinya. Jangan lupa juga di follow nih Instagram gue, oke? Follow, subscribe, woi. Alright, so thank you banget buat yang udah pada pencet tombol like, tombol share, dan juga tombol subscribe. Make sure kalian juga udah tombol follow-nya dipencet di Instagram. Thank you so much pokoknya. So, without any further ado, yuk kita masuk ke dalam videonya. Nah, ini adalah streaming kemarin kalau kita ngelihat dari ketiga di Grand Final FFVM 2021 Spring. Secara drop zone ini kalau gue perhatiin nggak ada yang berubah ya. Nggak ada yang berubah, satu tim manapun nggak ada yang berubah. Kecuali di sini kalau lu perhatiin kayak Aura sama si RBR tuh ngebagi ini ya, ngebagi posisi di Marble Works gitu kan. Terus di sini Brazil masih sama, isinya orang yang sama. FR kayak biasa, Lamber Miller, Blue Zone juga malah di sini. So kita bakal skip dulu. Nah, di sini teman-teman dari IOG tahu nih, Lord di sini, tujuannya Lord di sini tuh sebagai, emang kan Lord kan biasanya role flanker. Lord sendiri mantau-mantau area sini buat make sure nih ada Dranix gini di sini. Karena kan Dranix emang biasa sedikit bersinggungan teman-teman dari Klan of God. Oh, Lord tahu di situ ada orang. Oke, berarti ada Dranix. Ya kan, Dranixnya bakal ngamanin posisi yang kita lakukan, lapangan labirin gitu kan, biasa. Jadi ya wajar sebenarnya kalau ada yang berubah di sini sebenarnya secara early ya, semuanya semua tim itu ada di jalur mereka yang sama, di drop zone mereka masing-masing ya kan. Nah, ini teman-teman dari FR nih langsung ngambil keputusan di mana dia mau langsung masuk zona duluan pakai kaleng dari Lamber Mill. Dimana kita tahu juga tadi Ses sempat dari Central, Sesnya juga udah ada di seberang ini. Dia langsung ngambil ke zona selanjutnya karena pas di Lamber Mill kan ada info box tuh, ya kan. Dia tahu nih circle-nya ternyata ke pulau sebelah kiri gitu. Ini menarik juga nih, pulau sebelah kiri ya. Defense ya, mereka tahu tempat-tempat atau tahu kompon yang mereka pakai buat defense. Dan juga hal yang sama dilakukan oleh teman-teman dari Dranix, di mana Dranix sadar, oh ini ternyata circle-nya ke kiri nih. Oke, kita langsung amanin pulau sebelah kiri aja, udah nggak mungkin di Brazil nih berarti gitu kan zonanya. Itu adalah gitu. Tempat yang memang mereka udah kuasain gitu, nggak cuma. Dan posisi dari pulau kirinya di sini sayangnya nggak banyak pergerakan dari Aura sama RBR gitu. Jadi RBR ngebagi posisi. RBR ambil sebelah sini, Auranya ambil sebelah sini gitu kan, marble-nya kebagi. Tapi ini kembali ada move yang sangat bold dari Deadly. Dia dapat satu langsung dihabisin. Dan kemudian jadi begitu ya punishment ketika lo bermain di open field di turnamen gede ya kayak gitu. Hilang loh. Kayak Deadly. Nah, FR seperti biasa, dia kalau di Marble Works pasti ngamanin rumah kayu ini nih. Ya kan, jadi FR pertahanan di sini lumayan kuat. Dranix nanti di belakang kalau gue nggak salah ingat. Mereka coba untuk ngambil rumah kayu. Nah, Aura udah nge-stay di sini, posisinya udah lockdown di sini, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Karena kalau gue ngeliat, mau nggak mau, ya dia nge-hold aja dulu ya. Siapa yang isi rumahnya gitu. Betul. Dan itu benar-benar mereka lakukan yang tadi gue bilang as a unit. Nah, ini menarik nih. Jojo ya kalau nggak salah ya, Jojo yang berhasil. Nah, ini menarik nih. Di sini Sas sih, ternyata ngelihat Onyx yang baru kelar dari Mountain Villa, baru mau masuk ke arah Marble juga. Niat dari Onyx nih pengen ngamanin garasi-garasi dalam Marble Works ya. Apa hanggar-hanggar yang di dalam Marble Works tuh. Cuman udah diamanin sama teman-teman dari Ses. Di sini Ses melihat, dan di sini lagi-lagi posisi Onyx bisa gue bilang nggak diuntungin. Kenapa? Karena Ses sendiri secara kompon menang high ground, dia mau naik ini harus korbanin dua orang dulu gitu, Tayo sama Wiza gitu kan. Sekarang akhirnya kok teman-teman dari Onyx mau nembak, mau trading juga nggak bisa, sisa si Jars doang sampai akhirnya.
Hati-hati. Udah susah jadinya. Tusun uniknya. Sayang banget. Ya, Sayang benar banget. Satu momentum yang cukup baik menurut gue untuk SES, apalagi mereka Sesa juga di nyetapnya dua enak game banget. sebelumnya Nah, Dranix nih kelar tadi dari jembatan langsung ke sini ya. Gue inget belum nih. mendapatkan hasil maksimal dan ini Ini bakal Dranixnya jadi satu datang di waktu yang tepat ya, booster pas atau banget ya. satu Dimana booster ya. buat mereka satu sendiri. player dari Gimana Aura juga caranya, udah mulai sedikit-sedikit memupuk kebingungan karena ada diri teman-teman saat dari kontes NGID game. datang. Jadi di sini perangnya my lanjut God. juga dari Razor sama teman-teman Dranix langsung nyamperin Ses gitu. Harusnya Ses bisa tetap bold di sini di high ground sini menurut gue pribadi ya. Menurut gue pribadi Ses bisa setup aja di sini, nggak perlu dia turun ke bawah karena ketika turun ke bawah menurut gue malah jadi memperburuk keadaan di mana ini pas ketika lu jalan turun ke bawah nih open field gitu. Mau nggak mau lu buka gluol. Ya udah pas lu tadi kebetulan lagi di atas, seandainya lu bisa trading di sini itu lebih 50-50 daripada ketika lu turun ke bawah. Itu chance lu buat ditatakin itu lebih besar gitu. Sama Onyx di mana Jojo bakal berkejar. Oh. Seorang berhasil memulangkan seorang Notem. Jojo pun bakal berlari sejauh mungkin dari kejaran Ya kan? tim Dranix. Jojo. Nggak bisa. Udah nggak bisa selamat. Nggak bisa kayak yang gue bilang kalau lu turun ke bawah dari Marble Walk sini Cabut aja. itu open field banget, lu mau kamu buka glual. Ya kita tahu sendiri ya glual sekarang bisa dihancurin gampang banget gitu, apalagi ada musuh yang pakai bareta gitu kan. Momentum ya, cuman Kalau nggak yang gua lihat pakai tadi sebenarnya juga AR memang ada di kayak belakang model gitu Woodpecker Dranix. gitu Cuman kan. gua nggak Cepet expect banget Dranixnya ngancurinnya. maju Nah, gitu ke depan ya kan. sisanya ke sini Sampai kan. tadi, Sisanya ke menghasilkan sini dua nggak kill tahu juga ternyata buat depan ada dari Aura. tim Dranix. Tapi Pasti. gue ngeliat sekarang mulai panas sih bang. Pasti Tadi nggak tahu kita di sini ada lihat mana dari tuh kan. zona keempat yang tinggal Atau ada Ame 11, kayak masih ada gitu. 11. Ya. Sekarang Terus juga di 11 si tapi udah tinggal si Bare ini belum tahu nih kalau di Ya, sononya lagi ada orang lagi. Ada yang GID Ada gitu kan. Tentu Oke. saja Bara tinggal 24 SP dong bersama Apek dengan Gila, double ini vector susah yang sih kali posisinya ini. si Bakal coba Bara maju sih. aja karena Sandi Krono Nah ini depan, malah jadi Bara satu orang tricky dorong momen juga buat depan. Amek sebenarnya karena Dan Amek bisa Bara tatakin dari sudah belakang tuh kan. down. Wah, ada yang Itu juga jadinya. ya, walaupun Ameknya kalau kita lihat ditatakin minimap, dari jauh. mereka posisinya defense ya. iya, Susah. tapi Amek jatuh sampai Guns jauh. akhirnya Bara kehilangan dia banyak bakal banget naik playernya. Guns gak cukup Di sini aman Ses karena lumayan NGID diuntungin dikit gitu kan karena pada akhirnya ngedelay pergerakan dari Ses gitu. Karena di sana juga ada Red Bull Rebellion yang Yap. juga bersiap-siap. Ini udah nggak bisa menjadi nolong si Amek sih menurut gue secara posisi ya karena depan kan ada Bara. Juga Zero dari kejauhan di sini masih coba fight ke arah NGID di arah tower. Dan ini nggak ada scoop ya by the way ya Mervin ya. Susah jadi posisinya. Oh Bara bahkan dapat Amek gitu, susah Guns berarti. Tadi habisin. Inilah ya rotasi dan juga strategi-strategi dari tim-tim yang main di Grand Final tuh bener-bener kuat banget, saling nge-lockdown di drop zone masing-masing. Jadi kalau ketika lu datang ke drop zone mereka atau ke perhentian rotasi mereka udah pasti lu dipanis abis gitu ya. Lawan-lawan dari Versider dari juga NJID gitu. Nah, momentumnya di sini circle-nya seinget gua kesini nih circle-nya. Nih nguntungin dari teman-teman apa Marble Works banget ya. Aura bisa DG, terus Yoge di sini harus effort banget. RRQ apalagi dan EVOS ya. Kan tadi kita lihat EVOS tuh di arah Mod House. Terus NGID-nya di Crossroad. EVOS tuh selalu tahu gitu. Orang-orang di Crossroad tuh kira-kira udah kelar dari Crossroad-nya pas lagi jalannya kapan, makanya EVOS bisa ngebayang-bayangin NGID. Gokil itu EVOS. Jadi jujur gue menaruh harapan besar sama EVOS sama First Riders ya, yang mana dia disiplin untuk ngambil rotasinya, disiplin jalan supaya nggak ketemu orang di jalan itu cukup besar ya. Kamera baliknya Nah, itu bener-bener kan udah kayak gini udah Aura susah juga nih jujur. pretel satu-satu Yang diuntungin gitu. jadinya Ini emang zona dari berapa awal nih ketika circle ini secara tidak langsung dari awal yang diuntungin itu Dranix. Kenapa Dranix? Karena kalau lu perhatiin ya, yang udah pasti bakal kontak itu adalah orang-orang yang saling berdekatan atau penumpukan gitu. Yoge sendiri mau masuk ke sini nggak mungkin dia lewat jembatan ya kan. Lewat jembatan udah pasti dia ditatakin gitu kan. Ini pasti ketemu RRQ lebih dulu karena emang udah saling lihat juga kan. DG mau masuk lewat mana? Susah juga gitu kan. Kiri nih. Ini ke kiri nih. Iya. Aneh nih. Aneh. Bakal aneh menurut gua kalau seandainya Mister 05 sekarang Wah, ini EVOS di belakang sini itu nungguin RBR on contact ke NGID, ya kan? Sampai NGID-nya kena on contact sama RBR, EVOS langsung kejar. di timing Nah, kan udah ada 05 mantap. zonanya juga masih zona Dari tadi kedua, lagi ini di udah- scout udah aja coba pasti maju, itu. sayang banget. Benar kayak cukup Dia dirugikan. sadar, Apalagi kalau misalkan si Home zona sadar. yang mereka Ada dapat 05 high ya kan? ground 8. Karena kalau misalkan kita lihat ke arah bawahnya tuh lumayan open field juga. Ya tapi kalau kita ngeliat dari gesturnya Mundur nampaknya mereka dulu coba jadinya, untuk EVOS ya tinggalin kan? high ground ya. Mereka Iya, malah Udah melihat ini dari posisinya kayak high gini ground semuanya saling itu lockdown. di kita- mid game kita bakal simpan bahaya dulu sih karena kalau kita EVOS stay juga lama. ternyata sadar di sini ada Oh, satu tim lagi yang mau datang yaitu DG. Dan gak biasa-biasanya DG masuk zona lewat pinggir zona begini. Biasanya DG lumayan nusuk gitu kalau masuk zona. Tapi kali ini DG nggak punya pilihan, dia harus lewat belakang crossroad di mana DG juga pasti nggak expect EVOS-nya masih di sini gitu. DG pasti expect EVOS tuh udah di tempatnya NGID gitu. Menarik. Di sini posisinya Abak sama teman-teman dari DG udah nggak punya pilihan. Ini mau nggak mau emang harus diperangin begitu. Dan ada satu lagi tim di belakang Yoge gitu kan. Berhasil menjatuhkan Jafra.
Karena dia Ya, nggak punya pilihan, Yogi-nya harus lewat ini kan lewat pantai sono. Dia harus coba mantau-mantau di crossroads masih ada orang apa enggak. Oh ternyata lagi ada perang, ya udah kita belok ke arah yang pantai dekat area kita di. Yang mana Udah, kalau seandainya circle jalan, DG masih mau maksa DG ke depan itu ada susah. sungai. Jadi Ada yang sungai, bener objektif kata yang Bang paling Ela ya. pasti buat dia adalah benar-benar nyusurin jalan. Tapi itu bukan berita yang baik karena Betul. ada apa ya? Ada Sungai. sungai terus terbuka Terbuka. Nah, gitu ya kan. lihat Bahaya di circle banget sih. set. Sungai ada Ayoji Lagi-lagi di kan. jembatan. Ada Ayoji Lagi-lagi di kan pas udah kayak gini, ini keuntungan masih ada tetap di FR sama Dranix, dimana Dranix bisa ngamenin rumah merah, nggak ada orang yang bakalan potensi datang ke rumah merah karena Ses juga udah tahu di sini tadi ada orang ya kan, Dranix, which is itu Dranix. RRQ yang baru datang ini masih mantau-mantau area dulu, dimana RRQ mantau ke kanan ada ini ada NGID, terus di depan masih ada 2 orang nih. Terus di kejauhan kalau lu ada di posisi sini Marble Box, kalau lu main pasti ke rumah merah pasti lihat ada Dranix di sini. Dan Siren di sini ada slow rotasi yang menurut gue juga lumayan nguntungin untuk Siren, tapi nggak terlalu nguntungin karena pas ketika dia sampai sini nanti ditatakin habis sama Dranix sama FR. Kan kalau kita ngelihat zonanya ini udah ke arah Marble Yogi Box udah susah. yang mana? Udah Yogi ada susah lumayan. bahkan banyak banget tim 1 Yogi, 2 DG 3 susah. 4 5 Benar. 6 tim lihat. Wow. Dan melihat mereka itu Masih di kayak lockdown tipikal main di posisinya dalam soalnya. zona semua. Ini udah ada yang main di luar zona kayak Ayoji, Evos, Ya. DG dan juga Siren. Memilih kayak Oh. main di luar aja. Biar aja Betul. di dalam perang dulu, kita Benar. di luar dulu. Cuman bisa aja dari bisa Nggak luar. Lihat Ayo, DG zonanya nggak juga hoki, tembak parah. juga Alan dan Evos sekarang tinggal Faiz. Udah lihat. di luar Bahkan zona kayak ditatakin Evos kan, masih ada seorang Evos, Abu, udah aja bisa Evos kena dapat main kill timnas, jadinya Siren satu kalau pakai spot kita gratis. terlebih dahulu. Ya tadi kalau gue DG, lihat udah ada aduh, pergerakan sayang juga dari sekali IoG DG. pakai mobil ya, ngelewatin Bahkan, jembatan. Jadi emang harusnya yang ini kayak gue jadi bilang tuh satu tadi sinyal, udah ini ya, udah yang sesuai penting buat predik Evos kalau juga misalnya di mereka mana konsisten sampai kalau posisi udah kayak gitu udah pasti ya. nih Aduh, RBR dan sekali lagi ngajar Ayoji sayang kali banget. ini NGID harus dulu terlibat gitu. terlebih dahulu. Ayoji, Dan Granat juga ini masuk di waktu yang pas juga nih. Ya kan? Tapi cukup sulit juga karena si NGID-nya masih lengkap gitu kan, 4 orang. Dan NGID lebih pump kompon ini karena dia udah nguasain kompon ini dari tadi, sementara IoG masih minim infonya. Orangnya ada di mana aja, kayak di setup sama NGID begini nih 3-1 begini. IoG nggak tahu gitu, yang IoG tahu di sini ada orang, di sini ada orang gitu kan. Dan posisi kayak gini tuh udah enak banget untuk NGID sampai akhirnya kalau lu perhatiin ya. Iya Ini bener banget ini wasting banget untuk NGID sebenarnya. Kenapa wasting? Karena pada akhirnya NGID ini buang banyak resource nih di sini. dan juga sebenarnya IoG Dan gua udah beresiko akhirnya juga. tereliminasi ya. Karena ketika kelar dari sini kan ini kan dapat momen ditatakin juga sama RBR. Tuh, banyak banget resource keluar ya. Jadi NGID-nya rata, sempat knock juga ramanya. Ini sabar, gitu. sabar itu hasilnya gitu Nah, ya ini. kan dan Kayak yang gue akhirnya bilang. mereka udah yakin. Ever baru udah mereka tahu masuk di ke situ dalam. ada orang. Dan untungnya juga Ya di kan? luar mereka nggak kena Nah, tembak. di sini ada orang. Nggak Siren yang gue bilang kalau seandainya dia bisa masuk enak, cuman dengan catatan pasti ditatakin gitu kan. Ya Perlawanan udah, juga. ini. Nah ini Tuh. ngelihat dari Tapi ternyata Sirennya malah kontak duluan sama Evos, dimana Evosnya benar-benar muterin zona banget, melingkarin zona banget. Jadi Evosnya malah kena teman-teman dari Siren. Padahal tadi kelar dari DG, Evos sebenarnya bisa aja dari apa ya, dari masuk mapnya sedikit juga. ke Ini area Evos dekat-dekat malah bahkan NGID. bisa Tapi tetap itu sampai beresiko masuk karena ke apa? Karena ada zona- RBR tadi kan. zonanya juga ya. Benar, Jadinya karena di sini IoG teman-teman udah dari juga Evosnya FR susah juga dan masuk sekarang zona. ada Evos sendiri malah Karena sekali lagi bahkan ada kita Siren, sampai ada yang FR bakal gitu. Dranix Circle. tapi ternyata zonanya Di karena sini ses. Ya, geser lagi bener ke sini banget. di Dan mana kalau Dranix gua cuman lihat perlu di jalan sini, sedikit Evosnya ke hanya pagar-pagar tersisa ini beberapa ya kan orang doang. Dranixnya. Dan terlepas dari Habis itu semuanya, FR Siren di sini yang nungguin bakal aja coba Siren untuk kontesin FR bakal yang perang ada di juga rumah Siren kayu nanti ya. sama Benar, si dan FR kalau Dranix gak salah ingat. memanfaatkan tembak-tembakan yang terjadi antara Siren dan FR untuk masuk zona dalam duluan ya. Dan Ya, mereka betul. masih kena personel meskipun ditembak sama Ses, gua rasa bakal dihajar terus sama Dranix. Nah, So, ini di gua situ pengen bahkan lihat si kualitas FR udah dari, punya kaleng gitu Siren ya. juga, apakah mereka Bisa dia bakal pakai untuk support. masuk Oke, circle bakal berikutnya komen, gitu. tampaknya lihat. Asik banget dari FR sendiri. Dan juga si kabur. Dranix di sini udah tinggal nunggu aja siapa yang datang ditatakin gitu kan. Jadi Dranixnya di sini bener-bener cuan banget tah. Ya kan? Oke, FR dapat sini, dapat satu garasi sama satu pagar itu satu tower gitu kan. Di Dranix di balik pagar ini udah lebih nggak ada obat lagi. Karena apa? Dranix sendiri punya glual pasti gitu kan. Terus di depan teman-teman sesnya ini udah nggak mungkin udah nggak mungkin bisa natakin Dranix kalau misalkan secara jumlah Dranix sendiri menang gitu kan. Oh, cepet banget. Dan juga secara kompon walaupun ada box Sesa lebih milih ambil placement aja ketimbang dia berantem sama Dranix. Nggak wise kalau diberantemin sama Dranix tuh. Sesa lebih milih tiarap-tiarap aja ya. Yang gua rasa juga tempatnya nggak Nah, jauh Evos jelek kalau udah banget. kayak gini lumayan kelok nih. Evos masuk kayak gimana jujur ini kelok banget. Ya kan? Oh, oke. Dan ini kalau gua lihat ada gaya beberapa main juga dari objektif Evos dari yang Dranix sprint bener-bener RBR, gua nggak tahu bagus itu banget ya. 0,5 Kalau apa perhatiin enggak. Dranix Yang kita bahkan catat, Mr. 0,5 ngamanin masih satu punya pos lontar. ini itu bener-bener 4 orang gitu.
Dan juga tadi sempat ada orang yang di tembok-tembok, terus habis itu mereka regroup komit untuk kesini supaya apa? Supaya nggak ditatakin sama orang-orang yang ada di dekat-dekat pagar, kayak ada SES ya kan, ada RRQ, dan sekarang di sini ada satu langkah terakhir dari 05 yang emang susah harus gua akuin, karena di saat yang sama ini ada NGID sama RBR yang berantem, dimana ini sebenarnya sempat jadi momen juga buat EVOS untuk masuk zona gitu kan. Cuman kembali lagi masih ada Zaidan atau RBRZ di sini yang jagain, make sure, karena dia tahu di luar zona ada orang, kayak Zaidannya tuh. Tapi move dari 05 juga benar-benar memukau ya, dia masih punya pelontar, dia bisa knock satu orang, dan di sini Home juga nyari saya sebenarnya diratain sama 05 gitu kan. Kalau seandainya tadi Home ini nggak medkit, itu udah pasti Home kena tuh. Karena si Ro aja di situ mati knock gitu kan. Tuh, lu bayangin tadi kalau Home nggak medkit, itu Home rata. Tur. Aduh, perang pelontar di sisi seru banget ya. Untung aja Home sempat medkit satu itu, perkara satu medkit ya. Nah, di sini RRQ juga punya PR berat banget nih, karena secara kompon sebenarnya dia nguasain kompon, tapi sayangnya untuk masuk ke sini ya mereka harus satu jalur gitu kan. Nggak mungkin di jalannya flat begini, pasti tatakin sama SES, dan juga bisa aja kelihatan sama teman-teman dari Dranix gitu kan. Still malah dibales sama Mr. Home. Walaupun Dranix sebagian masih fokus ke arah area First Riders gitu kan. Dan terlepas dari semuanya, First Rider masih mantau gitu. Ini Kapten Maung nih luar biasa ya, Kapten Maung. Dia punya vision tuh, dia tetap fokus sama, dia punya kepentingan, kayak misalkan kalau udah waktunya masih mantau kayak gini ya mantau gitu. Tuh. Ini ngedelay banget, ini ngedelay First Riders banget. Jujur ini ngedelay First Riders banget, dimana akhirnya di saat yang sama kayak SES, kayak RRQ tuh nggak berani ambil resiko, dia lebih milih masuk zona aja. Sampai di rush, FR sampai di rush, langsung di commit sama si Maung kan. Ini Ombak, untungnya double vector nih, kalau Ombak nggak double vector gue rasa susah banget nih, di posisi ini, iya kan. Nah di sisi lain NGID menang lagi fight lawan itu RBR. Sendiri ya. Untung Ombaknya double vector kan. Tapi Ombak gak expect di sini ada pelontar Arul sama Borgai. Bocahnya bocah pelontar semua ya dari Dranix, jadi emang cukup diuntungin juga Dranix akhirnya. Nah, Sesnya tumbang karena Arul sama Borgai, lihat nih tuh. Di atas ini nih masih ada anak-anak saya sama RRQ yang mau berantem. Terus NGID di depan udah ambil posisi 1-1-1 gitu kan. Udah ini mah bukan ini lagi, udah bukan sebuah hambatan lagi untuk Dranix ketika udah kayak gini. Secara senjata dia proper. Nah, ini yang harus dicatat ya, ini yang paling penting nih. Ketika lu udah ada di circle sekecil ini, teman-teman Dranix tuh cenderung udah adaptif banget. Dia ambil senjata-senjata jarak dekat yang emang punya firepower yang kuat, kayak misalkan double vector, terus juga ada double barrel nih, Maung. Ya kan? Malah naik ke atas marble. Terus juga di jarak middle ada Scar gitu. Ntar di jarak middle kayak gini tuh diuntungin banget loh. Tuh, kayak lu lihat Maung dapetin legal kan. Di jarak segini tuh Scar emang kuat banget. Jadi teman-teman dari Dranix tuh cara senjata aja dia tahu, oh di jarak segini senjata yang enak ini. Kebetulan pas ada mayatnya SES diambil, oh ada Scar, dia udah diambil Scar. Terus juga ini ada Woodpecker. Tujuan Woodpecker tuh senjata yang kayak SPD gitu buat ngancurin duel begini. Nah, udah RRQ-nya nutup diri aja di dalam apa, glue wall. Habis itu dari NGID begini. Sempat bagus nih. Sebenarnya sempat bagus nih ketika si Mervin jongkok dulu gitu, tapi sayangnya masih ada Kapten Maung ya di situ ya. Sama Razor kita tahu di sini juga udah siap gitu kan. Dia punya pelontar, dia punya ini kan, M60. Udah enak banget jadinya sampai akhirnya udah Dranix ya. Begitu saja. Kayak semua petting-pettingnya tuh dikawal sama teman-teman Dranix, mulus banget, sabar banget ya kan, cara main mereka juga gokil. Wow. Ya itulah ya permainan dari Dranix Esports di match ketiga Grand Final FFVM 2021 Spring. Sebenarnya mereka bagus banget mainnya, jujur ya kan. Dia berhasil ngamanin Buya, Tila juga banyak, tapi dia nggak berhasil lolos untuk menjadi runner up atau bahkan champion gitu di Grand Final FFVM 2021 Spring. Overall permainan dari Dranix sendiri bisa gue akuin salah satu yang objektif juga. Mereka punya gameplay, tapi di beberapa ronde berikutnya kayak mereka agak kesulitan juga, sampai akhirnya ya udah mereka nggak bisa berbuat banyak. But then again, ini strategi yang diterapkan sama Dranix
di posisi circle lagi ke kiri itu cukup menjanjikan. So mungkin kalian bisa coba terapin di fast tour atau di turnamen-turnamen yang mau kalian jalanin. Good luck with that. Dan juga next kita bakal bahas yang ronde keempat, kelima, dan juga keenam berarti gitu ya. Jadi thank you banget buat semuanya yang udah nonton. Mohon maaf kalau banyak kurang-kurangnya dari gua, karena memang gue juga masih jatuhnya nge-review juga, nge-reaction, dan juga kalau ada yang bisa dikulik kita kulik. Tapi kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaafkan sekali lagi ya. Oke, itu aja sekian dari gua. Jangan lupa untuk di follow semua sosial media gue. Di Instagram ada Jispen, di YouTube jangan lupa di subscribe ya kan, nyalain notifikasinya, di like juga, di komen. Next itu selain dari konten review rotasi setelah grand final ini, kita mau bikin konten apa lagi, komen kolom komentar. Oke, akhir kata gue Jispen disokin. See you guys in next videos. Bye bye.